Ketemu lagi dengan saya, Pak Medi, di video pembelajaran virtual di channel saya, Media Virtual Teacher. Ya, how are you today? Apa kabar anak-anak saya yang kelas 3? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan Bapak Ibu, orang tua anak-anak saya yang kelas 2 itu, kelas 3 maaf. Ya, mudah-mudahan juga berikan kesehatan. Terima kasih sudah mendampingi, kakak-kakaknya juga yang sudah mendampingi. Terima kasih masih menyimak video pembelajaran dari Pak Medi mulai dari awal sampai hari ini. Ya, kita langsung aja di pembelajaran sebelumnya di chapter 1 kita sudah belajar tentang apa saja ya. Kita lihat sebelumnya di chapter 1 ya daily activity atau di bahasa Inggris itu bisa dikenal dengan simple present ya, kegiatan sehari-hari. Kalau di sekarang kita lanjutkan di chapter 2 kita akan belajar dengan ini ya, dengan jam. Saya sudah membawa jam kali ini ya. Ini kenapa saya membawa jam? Kenapa Pak Medi membawa jam? Karena kita akan belajar tentang telling the time atau what time is it di sini judulnya ya. Di chapter 2 kita akan belajar tentang waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Nah, sudah saya siapkan materi pembelajarannya. Ini ada telling the time, menjelaskan tentang waktu. Ini yang nanti juga yang perlu dicatat ya. Catat juga ada gambar jamnya, perlu dipahami atau digambar supaya nanti lebih ngerti tentang jam ya anak-anak ya, untuk bahasa Inggris ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan, sudah saya gambar juga ya tentang waktu. Jadi ini ada gambar jam. Ya, saya perbesar dikit. Nah, untuk atau sebelum mengikuti pembelajaran ini, silakan disiapkan alat tulisnya, pensil dan bukunya yang untuk mencatat ya. Catatan yang ada di samping ini nanti dicatat semua sampai selesai ya. Ini yang pertama ada gambar jam. Ya, sebelum mengenal jam, anak-anak harus bisa dulu atau dulu sudah pernah di kelas 2 atau di kelas 3 sudah belajar berhitung ya. Paling enggak mulai dari 1, angka 1 sampai nomor sampai ke 60 itu harus bisa. Kenapa? Karena hubungannya sama waktu, sama jam ini ya, sama jam. Kalau udah bisa, baru bisa dilanjut ke belajar tentang jam. Ya, seperti diketahui di jam ya itu ada angka atau nomornya sampai berapa? 12. Ya. Saya tunjuk gini ya. Kelihatan. Semua jam itu atau yang jam ini analog ya, bisa seperti ini, bukan jam digital. Kalau jam digital seperti ini, itu menggunakan angka ya, tidak menggunakan jarum. Kalau menggunakan jarum seperti ini sama saja dipraktekkan di jam yang analog, di jam atau jam digital bisa ya. Jadi ini ada 12 angka, 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu cara menghitung bahasa Inggris ya. Untuk berikutnya ini, kalau sudah ada gambar jam seperti ini, ya, untuk perlu diketahui dalam bahasa Inggris itu jam itu dibagi menjadi 2 seperti ini. Jadi ada garis merah ini adalah pembatasnya. Sebagai apa? Pembatas apa? Nah, untuk yang sebelah kanan, yang sebelah sini ya, ini kita baca pas atau lebih, artinya lebih. Jadi pas. Ya, kita sebutkan pas. Kalau yang sebelah sini itu kita sebut to atau kurang. Ya, to atau kurang. Maksudnya bagaimana? Di dalam jam itu ada menit. Nah, 1 menit itu untuk yang jarum yang panjang ini ya. Nah, ini menit. Sedangkan yang pendek ini jam. Yang berjalan ini detik. Yang kita bahas adalah yang panjang dan yang pendek ini untuk yang jam ya. Untuk yang panjang dulu ya. Panjang itu lompatan setiap, ini kebalik ya, maaf ya. Untuk apa itu? Gambar jamnya ini saya perlu yang ada di samping saja, dijelaskan di samping saja. Ini setiap kali lompatannya dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ini terhitung 5 menit. Jadi 5 menit. Kalau di jam tadi ada titik-titik kecil-kecil itu hitungannya 1 menit, 2 menit sampai lompat ke sini ini dibaca 5 menit. Jadi kalau
lompat 5, misalnya ini 5, berarti ke sini 10. Seperti kalau matematika ada perkaliannya ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ke 11 ini 55, baru ke 60 lompatnya seperti itu. Ya, bisa juga tidak tepat, misalnya di tengah-tengah sini, ya, itu tinggal menambahkan ada apa yang kecil-kecil itu ya, menit yang kecil-kecil atau sebut detik juga bisa ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menyebutkan ini tadi ya, apa angka ya. Jadi yang perlu dikenal angka dulu, kemudian ini perlu diketahui bahwa ini dibagi menjadi dua, yang sebelah sini pas atau lebih, yang sebelah sini tuh untuk kurang ya. Maksudnya bagaimana? Ini digunakan dalam praktek sehari-hari. Misalnya ini ada kosakata dulu ya, yang perlu nanti ditulis, ada misalnya perlu dikenal ya. Jam itu apa bahasa Inggrisnya? Ini ada o'clock. Jadi kalau nanti menyebutkan jam bisa ditambahkan o'clock, terutama kalau waktu atau jam yang sudah tepat pas gitu ya. Pas misalnya jam 1, jam 2, jam 3 itu belakangnya harus dikasih o'clock. Bisa juga untuk jam yang tidak tepat juga dikasih o'clock, boleh. Boleh ya. Untuk berikutnya, kosakata berikutnya yang kedua adalah kurang. Ini tadi ada to, kurang ya. Kemudian ada pas untuk lebih, untuk menyatakan lebih ya. Jam titik-titik lebih titik-titik, misalnya jam 1 lebih berapa gitu, atau jam 1 kurang berapa menggunakan to, kalau lebih tadi menggunakan pas. Kemudian ada menyebutkan sekarang jam titik-titik, itu menggunakan it is di depannya ya. Kalau penjelasannya itu di sini ada is, ini menggunakan dalam present to be atau verb be ya, verb be digunakan is, ini it is untuk menunjukkan nanti jamnya berapa. Sekarang jam berapa gitu, nanti menggunakan is. Kemudian ada a half. A half adalah setengah. Jadi kalau menyebutkan setengah berapa, setengah 1, setengah 2, setengah 5, itu menggunakan a half. Atau itu adalah setengah itu untuk menyebutkan jika itu waktunya 30 menit. Lebih atau kurangnya 30 menit. Kalau harusnya ini lebih ya, kalau 30 menit bukan kurang ya. Harusnya lebih. Lebih 30 menit gitu. Jam 1 lebih 30 menit gitu. Atau sama dengan setengah 2 ya. Kemudian a quarter. A quarter. Quarter itu adalah seperempat. Jadi a quarter itu seperempat. Jadi kalau ini adalah satu bagian ini 60, ini kan dihitung sampai 60 ya, lompat 5 ini tadi sampai 12, 60. Setengahnya adalah 30. Kalau 60 bagi 2 ada 30. Nah, kalau 60 dibagi seperempatnya bagi 4 berarti jadi 15 menit. 15 menit itu maksudnya bagaimana? Jika menunjukkan di angka 3 atau di angka 9, bisa lebih, bisa kurang. Jadi kalau angkanya itu jarum panjangnya tadi ada di angka 3, berarti itu lebih, menyebutnya adalah lebih 15 menit atau quarter ya. Nah, kalau yang di sini menunjukkan jarum panjangnya di 9, berarti kurang dari atau kurang 15 menit. Itu ya. Jadi untuk ruang yang ada di sebelah sini adalah untuk menyatakan lebih, di sini untuk kurang, jangan dibolak-balik, nggak boleh ya untuk bahasa Inggris ya dibalik. Oke, kita langsung aja kita mengenal contoh penggunaan jam dalam bahasa Inggris. Untuk yang pertama dulu saya perbesar ini. Ini yang saya blok ini. Nah, ini contohnya. Misalnya menyebutkan sekarang jam 1 tepat. Sekarang jam 1. Ya gampang saja, mudah saja. Misalnya tulisannya untuk jam 1 adalah 01.00 begini ya. Menyebutkannya ya itu menggunakan bahasa Inggris. Sekarang tadi menggunakan yang ini it is sekarang ya. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris ya. Jadi it is 1 itu one, mudah sekali kan? One, 1. Nah, untuk jam itu tadi adalah o'clock. Ini tadi o'clock, jam. Jadi kalau menyebutkan sekarang jam 1 adalah it is 1 o'clock. It is 1 o'clock untuk menyebutkan sekarang jam 1. Kalau sekarang jam 2 ya tinggal ganti aja. 2 bahasa Inggrisnya adalah 2. It is 2 o'clock. Untuk jam 3 berarti it is 3 o'clock. Jam 12 it is 12 o'clock.
dan sampai jam 12 itu ya, 1 sampai 12. Mudah sekali ya. Jadi harus hafal, harus tahu juga angka, menghitung angka dalam bahasa Inggris dulu ya. Tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk contoh berikutnya ada 1245. Ini bagaimana menyebutkan 1245? Nah, menghitungnya itu dari ini tadi. Ada di lingkaran ini tadi. 45 adalah di tepatnya. Nah, kalau 5 kali berapa ada 45 bisa di 45 bagi 5 ya, ada 9. Berarti tepat nanti panjangnya atau menitnya itu ada di angka 9. Nah, tadi saya sebutkan kalau di angka 9 berarti 15 menit atau quarter ya. Atau di ruang kurang. Jadi kita sebutkan kurang atau kita menyebutnya ini kan akan jam 1 ya, kalau jam 12.45 ini berarti sekarang jam 1 kurang 15 menit. Nah, karena masih kurang ya, jam 1-nya masih kurang 15 menit. Bahasa Inggrisnya itu menyebutkan menggunakan kayak tadi, sekarang menggunakan it is ya. Seperempat tadi menggunakan a quarter ya. Kurang to 1. Jam 1 tadi 1. Nah, jadi it is a quarter to 1. Jadi a quarter tadi menunjukkan kurangnya 15 menitnya, maaf, seperempat atau 15 menitnya. Nah, kurang seperempat atau kurang 15 menit ya. To itu kurang. Nah, saya garis bawahi to menunjukkan kurang. Jadi 1, jam 1 kurang. Jadi ini kalau di bahasa Inggris itu karena sudah menjadi kalimat majemuk ya, jadi satu kalimat, bukan berarti dibalik ya. Tapi memang untuk menitnya itu didahulukan ya, bukan jamnya dulu. Bukan one quarter boleh, tapi itu nanti menjadi lebih ya. Yang kalau menyatakan kurang itu nanti quarter to 1, lebih tepatnya begitu ya. Nah, saya kira tidak ada kesulitan di sini. Jadi quarter ya untuk menyebutkan kalau seperempat 1. Jadi ingat ya, sekarang jam 1 kurang. Karena 1 jadi quarter to 1 ya. Itu bedanya dengan lebih. Kita lihat lebih ya. Misalnya jam 1.15 berarti kan jam 1 lebih 15 menit. Itu bisa disebutkan ya. Bukan a pas ya. A quarter, ini kurang quarternya. Itu bahasa Inggrisnya adalah a quarter past 1. A quarter past 1. 15 menit lebih 1 atau jam 1 lebih 15 menit. Ya, ini bedanya ya. Pas sama quarter. Nah, saya garis bawah itu sama ini. Bukan kurang dan lebih. Ya, saya garis bawahi dulu seperti ini. Quarter past 1. Kemudian sekarang bagaimana dengan menyebutkan jam setengah 1, setengah 2 atau setengah yang lain? Nah, jam setengah 1 berarti kan angka digitalnya ya, angka penulisan angkanya ada 12.30. Dibacanya sekarang jam setengah 1. Nah, untuk bahasa Inggrisnya sekarang kayak tadi it is. Setengah tadi udah saya tuliskan di atas. Setengah adalah a half. Setengah, it is a half. Nah, karena tadi setengah 1 12.30 berarti ya di sini ditulis 12 ya, 12 bukan angkanya satunya 1 bukan, tapi 12. Nanti sudah berbeda arti kalau dikasih 1. Itu nanti berarti 1.30 gitu ya. Saya garis bawahi juga untuk pas ini ya. Jadi sekarang jam setengah 1, menyebutkannya adalah it is a half past 12. Ya, setengah 1 itu kan 12.30 tadi. Ya, jadi hati-hati penggunaan atau penggunaan kurang dan lebih. Jadi harus mengenal atau ruang sebelah manakah angka yang ditunjuk sama jarum panjang itu tadi ya, di sebelah sini ya. Berarti untuk lebih. Kalau di sebelah sini untuk kurang. Begitu ya. Begitu juga di contoh. Nah, contoh seperti ini. Di chapter 2 di buku seperti ini. Ini jarum panjangnya di 12. Jarum pendeknya di 1. It is 1 o'clock. Tadi sudah ada ya. Sudah ada seperti ini. Nah, berikutnya di chapter 2 ini ada yang masih kosong. Belum ada jawabannya. Nah, untuk itu tugas berikutnya ini silakan anak-anak ya. Setelah mencatat catatan tadi yang ada di sini ya, sampai selesai ini akan
Dicatat dulu ya, mulai dari awal ya. Judulnya ini tadi kalau menyimak dari awal pasti tahu ya. Kosakata ya sampai selesai ya. Ini maka akan bisa mengerjakan yang ini, tinggal mengerjakan yang ini ya. Yang ada berapa jam ini gambar jam? 9, 11 ya, 11 sama contohnya bisa ditulis sekalian juga digambar. Jangan lupa digambar juga karena hubungannya sama jam ya. Gambar pakai uang koin boleh ya. Atau pakai apapun benda yang pokoknya membentuk lingkaran ya. Seperti jam dikasih angka juga. Jadi gambar jam seperti ini. Gak usah digambari ada gambar orangnya gini, gak usah. Yang penting ada jarum panjangnya, pendeknya juga harus ada. Kemudian baru mengerjakannya. Setelah mengerjakan menyebutkan dalam bahasa Inggris, ya baru kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi ya tugasnya ini adalah mengerjakan yang ini ya. Ada jam ini. Ya. Jadi ada yang jam yang ada di sini dikerjakan ya. Kemudian ditulis bahasa Inggrisnya, digambar ya, kemudian ditulis bahasa Inggrisnya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini jam berapa? Kalau ini it is 1 o'clock berarti sekarang jam 1 seperti itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Ya terima kasih. Saya kira itu tadi pembelajaran tentang telling the time atau tentang jam untuk di chapter 2 ini. Ya, apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa japri ke WA Pak Medi, nomor Bapak Medi. Terima kasih untuk Bapak Ibu wali murid yang sudah mendampingi anak-anak saya yang kelas 3 ya. Untuk kakak-kakaknya juga yang sudah mendampingi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Pak Medi. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.